semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Sekarang waktu untuk mempraktikkan semua yang telah kalian pelajari mengenai debat, yaitu kalian akan membuat video debat sebagai nilai ulangan. Kalian sudah mengerti kan tentang pengertian debat, pentingnya bisa berdebat, mosi debat, dan telah menyalin ulang pidato dari pemenang-pemenang lomba debat. Jadi kamu sudah tahu langkah-langkah debat itu. Itu adalah dasar kuat untuk maju ke tahap berikutnya. Nah, untuk membuat video berdurasi 7 menit 15 detik seperti yang sudah kalian salin kemarin itu, dari sebuah mosi, kalian harus bisa mengembangkan argumen dan membuat pidato yang baik. Nah, Ibu juga melihat kemarin banyak yang bertanya, bercurhat lebih tepatnya, bahwa kesulitan dalam praktik debat ketika kelas 10 adalah mengembangkan argumen. Ibu juga sudah melihat contoh video dari salah satu teman kalian. Iya, argumennya sedikit, padahal itu latar belakangnya sudah baik, cuma untuk mengembangkannya sepertinya kesulitan. Dalam video ini Ibu akan membahas hal itu agar kalian bisa membuat pidato yang pas, agar durasinya bisa 7 menit 15 detik dan mendapatkan nilai yang bagus. Oke, kita bahas pertama. Nah, yang pertama yang harus kalian pahami adalah mosi dan peran kamu apakah sebagai tim pemerintah atau tim oposisi. Nah, memahami mosi ini sangat penting. Jadi misalnya kamu nggak tahu tentang satu kata dari mosi tersebut, jadi kalian harus mencari kata itu, pengertian kata tersebut di internet ataupun di KBBI ataupun di buku. Misalnya nih tentang hak korupsi. Nah, hak korupsi itu apa? Cari di Google. Oh, pengertiannya seperti ini. Jadi definisikan terlebih dahulu mosinya agar kalian paham. Setelah itu kalian pahami dulu peran kalian, apakah sebagai tim pemerintah atau tim oposisi. Kalau tim pemerintah berarti menyetujui mosi tersebut, tim oposisi tidak menyetujui mosi tersebut. Nah, langkah kedua adalah buat pertanyaan dengan trik 5W1H. 5W1H ini biasa digunakan di berita ya, dan ini juga bisa digunakan di dalam debat. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat dengan 5W1H itu kamu jawab sendiri agar itu kalian bisa membuat argumen opininya dulu, membuat opininya. Nah, Ibu contohkan ada mosi dewan ini menyetujui hukuman mati pada koruptor dan kamu sebagai tim pemerintah. Nah, saya sebagai tim pemerintah gitu ya. Nah, saya pahami dulu, oh hukuman mati itu seperti apa sih, kok bisa koruptor dihukum mati. Nah, saya cari dulu hukuman mati itu untuk pelaku-pelaku seperti apa saja sih yang dihukum mati. Nah, saya mencari mosi tersebut. Nah, saya melihat sudut pandang dari peran saya sebagai tim pemerintah. Nah, selanjutnya bikin pertanyaan 5W1H. Yang pertama adalah apa yang membuat kamu setuju dengan mosi tersebut. Nah, karena saya sebagai tim pemerintah, saya setuju dengan mosi tersebut. Kalau kamu sebagai tim oposisi, kamu tidak setuju terhadap mosi tersebut karena alasan apa? Alasan yang paling kuat apa? Nah, ini yang menjadi latar belakangnya. Nah, siapa contoh koruptor yang pantas dihukum mati? Nah, Ibu contohkan misalnya koruptor yang dihukum mati itu yang kemarin menteri yang koruptor bansos itu harusnya dihukum mati gitu. Kenapa? Alasannya apa? Nah, kenapa koruptor harus dihukum mati? Nah, kenapa? Biar ada efek jerah gitu dan sebagainya. Nah, cari pendapat kamu dulu. Mengapa sampai saat ini tidak ada koruptor yang dihukum mati? Nah, kenapa ya? Menurut kamu kenapa tidak dihukum mati? Nah, kamu jawab opininya kamu kenapa tidak dihukum mati.
Lalu, kapan rakyat Indonesia benar-benar sejahtera? Kata kapan ya? Jika koruptor dibuat bahagia di penjara Sukamiskin yang nyaman, bukan dihukum mati. Nah, nanti saya mengatakan alasan saya, opini saya terhadap pertanyaan itu, jawaban pertanyaan itu. Bagaimana Indonesia ke depan jika koruptor tidak dihukum mati? Nah, saya memberikan pendapatnya saya. Oh, kalau tidak dihukum mati itu ya berarti Indonesia tidak akan sejahtera terus. Indonesia akan menjadi jajahan, malahan dijajah negara sendiri. Nah, setelah kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, itulah disebut opini. Jadi kamu menjawab aja bukan asal ya, menurut pendapat kamu sendiri. Nah, agar opinimu kuat, opini itu harus diubah menjadi argumen. Argumen dibuat dari opini kamu ditambah fakta. Nah, fakta dapat berupa berita, pendapat para ahli, informasi, fakta, contoh kejadian, kutipan kejadian, pasal-pasal, undang-undang, artikel, juga isi Pancasila dan sebagainya. Fakta inilah yang akan membuat 6 opini yang berasal dari jawaban 5W1H itu menjadi semakin panjang. Jadi misalnya contohnya tadi, contoh siapa? Oh, contohnya tuh bansos. Nah, yang menteri bansos. Nah, saya menerangkan kasusnya seperti apa, itu kan fakta. Terus contoh lain, koruptor yang lain. Nah, itu kan bisa jadi panjang tuh, padahal cuma 1 poin ya. Apalagi kalau 6 poin bisa jadi sangat panjang. Nah, itu kalian buatlah, cari setiap opini tersebut, jadikan faktanya, cari faktanya gitu. Contoh lagi pasal-pasal. Nah, pasal-pasal ini kalian cari pasal-pasalnya apa yang membuat koruptor seharusnya dihukum mati. Salah satunya tuh kayak kemarin pandemi. Nah, pandemi seharusnya orang yang koruptor di masa pandemi itu dihukum mati. Ada pasal-pasalnya, sebutkan pasal-pasalnya. Terus misalnya lagi, itu sudah bisa dipahami ya. Setelah kamu menemukan argumen itu, tinggal menyusun menjadi pidato seperti yang sudah kalian salin di pidato para pemenang kemarin. Itu kan ada strukturnya ya, ada yang dimulai dari kutipan dan sebagainya gitu. Nah, untuk sederhananya ada beberapa struktur, bukan beberapa, tapi ini struktur intinya dari setiap pidato. Jadi struktur inilah yang kalian akan tulis di dalam buku folio, kertas folio, atau boleh diketik, yang nanti akan dikumpulkan juga ketika ngumpulin video. Nah, struktur pidato dalam debat akan Ibu terangkan secara rinci agar kalian lebih mudah untuk memulai membuatnya. Oke, struktur yang pertama adalah pendahuluan, yaitu mengenalkan diri, menyapa dewan juri dan tim lawan, serta mengenalkan mosi dan latar belakang kamu tidak setuju atau setuju dengan mosi tersebut. Latar belakang ini adalah alasan utama kamu mendukung atau menolak mosi tersebut sesuai peran kamu dalam debat tersebut. Di latar belakang ini kamu akan menyebutkan poin-poin, yaitu 6 poin kamu. Ingat ya, hanya poin, jadi tidak perlu diterangkan poin-poin utamanya. Nah, mengenalkan diri sudah tahu ya, nama saya, terus kelas, dari perannya sebagai apa. Nah, menyapa dewan juri dan tim lawan. Nah, ini penting karena kamu tidak ngomong sendirian, tapi kamu ada temennya, ada dewan juri dan tim lawan. Terus serta mengenalkan mosi. Jadi mosi harus dikenalkan, mosinya apa, dan latar belakang kamu tidak setuju atau setuju. Nah, ini jawaban dari kata apa dari 5W1H. Apa sih alasan kamu tidak setuju dengan mosi tersebut? Nah, itu topik utamanya. Latar belakang ini adalah alasan utama kamu mendukung atau menolak mosi sesuai dengan peran kamu dalam debat tersebut. Jadi, sesuaikan peran ya. Setelah kamu memberikan latar belakang itu, kamu menyebutkan poin-poin utama yang akan kamu jelaskan di bagian isi. Jadi, poin-poin kamu tidak setuju atau setuju dengan mosi tersebut. Nah,
Di bagian isi, kamu menerangkan setiap poin. Jadi poin pertama ya, karena poin pertama yang membuat saya tidak setuju dengan mosi tersebut adalah apa, lalu diterangkan. Bagian bawah dengan memberikan pendapat lagi, terus memberikan fakta-fakta agar poin tersebut lebih kuat, kayak gitu. Nah, memberikan fakta sudah Ibu jelaskan tadi. Fakta itu bisa berupa apa saja. Ada berita atau ada kutipan para ahli gitu. Bahkan ada sila, Pancasila. Nah, Pancasila itu misalnya, oh ini mosinya tentang hak asasi manusia. Nah, itu koruptor itu, karena saya sebagai tim pemerintah, koruptor itu sudah melanggar hak asasi manusia karena telah mengambil hak orang lain. Nah, itu sesuai dengan sila keberapa. Nah, ini sangat mencederai Pancasila gitu. Nah, itu harus dihukum mati gitu. Nah, itu topiknya. Terus penutupnya. Nah, setelah kamu menjabarkan poin-poinnya itu, poin dan keterangannya, lalu buatlah penutup, yaitu menegaskan kembali argumen kamu yang membuat kamu sangat mendukung atau sangat menolak mosi tersebut, lalu ucapkan terima kasih ke Dewan Juri lalu salam. Jadi jangan lupa ada Dewan Juri di bagian isi juga ada kata Dewan Juri kayak gitu. Nah, di bagian isi kan ini poin-poin yang sudah kamu buat itu, 6 poin itu kamu harus membuatnya secara semakin pucuk gitu. Jadi yang sederhana dulu, poin sederhana, lalu poin yang paling kuat. Alasan kamu setuju atau tidak setuju. Nah, yang berbeda dari tim pemerintah, ada tim oposisi akan memberi sedikit. Berbeda sedikit karena harus menyanggah poin-poin argumen dari tim afirmasi terlebih dahulu sebagai pendahuluan, lalu ditambahkan latar belakang utama penolakan terhadap mosi, baru mulai ke isi dan penutup. Nah, ini juga bisa memberikan poin-poin ya, kayak tadi. Sebenarnya itu sama dengan struktur yang tadi, cuma di bagian tim oposisi ini dia mengambil poin-poin yang bisa disanggah dari tim pemerintah. Karena itu dalam membuat video nanti, tim pemerintah harus bikin video terlebih dahulu, lalu baru tim oposisi membuat video setelah nonton video tim pemerintah, karena dia akan mengambil poin-poinnya dan poin-poin yang ingin dia sanggah terlebih dahulu di videonya. Dia juga akan membuat video debat kamu lebih panjang karena kamu menyanggah terlebih dahulu, baru kamu memberikan argumen itu gitu. Nah, jika kalian kesulitan, kalian boleh tanyakan ya. Nah, untuk debat ini kalian harus membuat debat selama 7 menit 15 detik. Jadi kalian boleh bertanya jika kalian kesulitan jika membuat pidato debat ke Bu Zahra ya. Kamu harus tahu dengan mempelajari debat dan bisa berdebat dengan benar, kamu akan lebih unggul dan cerdas ketika kamu berhadapan dengan orang lain, karena kecerdasan bisa dilihat dari bagaimana dia bisa mempertahankan pendapatnya, bahkan bisa mempengaruhi orang dengan pendapatnya yang kuat. Nah, kamu sudah bisa nggak mempengaruhi orang atau kamu bisa mempertahankan pendapat kamu? Ya, yuk absen, tulis nama dan kata paham atau tidak. Kalau tidak paham, kamu bisa tanya di kolom komentar. Jadi nama, nomor absen, lalu paham atau tidak paham. Jika tidak paham, boleh bertanya. Jadi memberikan pertanyaan untuk Bu Zahra di kolom komentar ya. Untuk video kali ini segitu saja. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.